Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, orang muda yang dikasihi Tuhan, Kristus memberikan pesan kepada para muridnya, tentu juga memberikan pesan kepada kita, yaitu pesannya tadi kita dengar. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari, kata-kata Tuhan ini dapat kita renungkan dalam Pranekaristi di Jumat yang pertama ini. Saya merenungkan bahwa ketika Tuhan memberikan pesan seperti ini, butuh yang namanya pengorbanan ketika mau ikut dengan Kristus. Tentu butuh pengorbanan karena syaratnya tadi kalau mau ikut Tuhan harus memikul salib, ya. Berani yang namanya kehilangan nyawa. Nah, di situ saya menangkap ada sebuah pengorbanan diri kalau mau ikut Tuhan, ya. Seperti para murid ketika ikut Tuhan, mereka juga mengorbankan diri. Ada sesuatu hal yang berharga. Kenapa para murid itu berani untuk mengorbankan diri? Misalkan Petrus contohnya. Setelah Kristus wafat dan kemudian bangkit, Petrus pun kemudian terus mewartakan Kristus kepada banyak orang. Tentu saja dia harus berkorban, karena dia juga mengalami kesulitan, tantangan, dianiaya. Demikian juga Paulus. Paulus yang tadinya mengejar pengikut Kristus, kemudian dia percaya kepada Kristus, dan dia pun tentu mengorbankan dirinya ketika harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mewartakan siapa itu Kristus. Dia juga ditolak, dianiaya, bahkan terancam dibunuh pula. Petrus, Paulus, para rasul, para martir, dan orang-orang yang kita kenal dalam gereja Katolik yang perlu kita tadani, mereka santo-santa, mereka juga mengorbankan diri mereka untuk ikut Kristus. Kenapa mereka mau berkorban diri, ya? Kenapa mereka mau sakit-sakit, mau bersusah payah untuk mewartakan Kristus? Toh Kristus sudah nggak ada, sudah wafat, pergi dari dunia. Tetapi rupanya mereka sudah menemukan kuncinya. Kenapa mereka harus berkorban? Ada sebuah nilai berharga yang mereka perjuangkan. Kenapa mereka juga rela untuk mengorbankan diri, rela untuk memberikan nyawanya, supaya Tuhan semakin dikenal banyak orang. Nah, ada sesuatu hal yang berharga yang mereka lakukan. Maka saudara-saudari, kita pun sebagai pengikut Kristus kiranya perlu siap untuk yang namanya memikul salib, untuk mengorbankan diri kita, karena ada sesuatu yang berharga ketika kita itu mau ikut Tuhan. Ada sebuah nilai yang akan kita peroleh kenapa kita itu tetap setia ikut Kristus. Contoh kata misalkan ketika
orang Katolik mau terus ikut Kristus, tentu saja kadangkala tidak mudah. Kadangkala kalau dalam pekerjaan mungkin terhambat karirnya, susah naik jabatan dan pangkat mungkin, ataupun ketika menghadapi situasi di kantor ada ketidakjujuran di sana, ikut mau nggak jujur atau ikut tetap jujur, istilahnya jujur itu hancur. Ya. Itulah pilihan-pilihan hidup. Rela nggak untuk berkorban, rela nggak untuk tetap setia dengan ajaran Kristus di tengah tantangan hidup yang sulit di dunia ini. Dan jelas juga bahwasanya saat ini orang Katolik di paroki tertentu juga sulit ketika mau bangun gereja. Ada penolakan masyarakat di sekitar. Nah, tetapi ada nilai berharga yang diperjuangkan, mereka terus berjuang supaya gereja berdiri, diusahakan terus menerus. Ada hal yang berharga sehingga mereka berani berjuang, berani berkorban, istilahnya berani untuk kehilangan nyawanya dalam tanda kutip. Ya. Mungkin bukan nyawa seperti para martir yang harus mati, tetapi ada pengorbanan diri tadi. Ya. Ada sesuatu yang sungguh bernilai. Kalau anak sekolah pun ketika mereka belajar di sekolah juga butuh yang namanya pengorbanan waktu dan tenaga, harus belajar susah payah kerjain PR. Karena ada sesuatu yang berharga di sana yang diperjuangkan ketika belajar sungguh-sungguh, ya. Ketika menggunakan waktu dan tenaga sepenuhnya, nanti ada hal yang bernilai yang akan didapat. Mungkin nanti lulus ujian dengan nilai yang baik, dapat sekolah yang memang diinginkan, dan seterusnya. Itu kalau dalam hidup sehari-hari, perjuangan-perjuangan itu, pengorbanan itu perlu dilakukan, ya. Nah, saudara-saudari, dalam rangka kita sebagai orang Katolik yang mengimani Kristus, kita diingatkan bahwasanya tadi Tuhan berpesan, kalau kita siap untuk ikut Kristus, siap pula untuk memikul salib, mengikuti Dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita siap juga untuk kehilangan nyawa kita? Kalau saya menerjemahkan, apakah kita siap juga mengorbankan yang kita senangi, mengorbankan kenyamanan kita untuk ikut Tuhan. Nah, itu. Maka yang di sini yang menjadi nomor satu adalah Kristus. Dia yang menjadi utama, karena kalau tetap mau ikut Dia, tentu ada sesuatu karunia yang akan diperoleh, seperti yang sudah diperoleh para murid, para rasul, dan orang-orang yang sudah berjuang dalam hidupnya untuk ikut Tuhan sampai akhir hayat mereka. Nah, saudara-saudari, melalui sabda ini kita semoga mampu merenungkan dalam hidup kita sebagai orang Katolik saat ini. Moga-moga kita juga siap untuk mengorbankan diri kita untuk mencari sebuah hal yang sungguh berharga dalam hidup kita sebagai orang Katolik, yaitu Kristus. Misalkan seperti kita ikut misa Jumat pertama di sore hari ini, itu pasti ada sesuatu hal yang berharga. Kenapa kita datang sore-sore misa di sini, ya? Mungkin dari kerja sudah mulai gelap bagi yang berusia lanjut, tapi mau datang ke gereja untuk ikut misa Jumat pertama. Ada hal yang berharga di sana yang diperjuangkan. Nah, di situ pasti Anda juga berkorban, kan? Ada waktu yang dikorbankan, tenaga, mungkin biaya kalau naik angkot dan seterusnya. Ada hal yang dikorbankan, itu hal-hal kecil. Tetapi dalam kenyataan hidup mungkin ada hal-hal yang besar yang perlu kita korbankan ketika kita mau ikut Tuhan. Kita mau ikut kesenangan diri kita sendiri, kenyamanan kita, atau kita siap menderita, siap memikul salib, mau ikut Tuhan. Meskipun itu membuat kita itu susah, membuat kita itu kesulitan, membuat kita itu sakit, dan seterusnya. Nah, itu permenungan yang saya tawarkan dalam misa Jumat pertama ini, dan semoga Tuhan juga membimbing kita, Roh Kudus membimbing kita, supaya kita mampu menjadi pengikut Kristus dengan diri kita yang selalu siap sedia memikul salib, siap untuk berkorban karena ada nilai yang berharga yang kita berjuangkan, yaitu kita mau ikut Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala